Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk kelas 10 di SMA Negeri 2 Pringsewu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan nikmat sehat, nikmat lapang, dan nikmat waktu untuk kita di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Nurhidin MPD akan memaparkan sosialisasi anti narkoba di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Pringsewu di tahun 2020. Di SMA Negeri 2 Pringsewu, saya mengampu mata pelajaran PJOK ataupun pendidikan olahraga untuk kelas 10. Jadi, jika nanti sudah dapat berjalan dengan normal, kita bebas dari COVID-19 ini, kalian para peserta didik baru kelas 10 pendidikan jasmani dan olahraganya dengan saya. Kembali lagi ke materi ataupun yang ingin saya sampaikan di masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang sosialisasi anti narkoba. Narkoba sendiri sebenarnya apa sih yang kalian ketahui? Kalau secara singkatan yang sering kita dengarkan, narkoba yaitu narkotika dan obat. Narkoba sering kita dengar disingkat jadi narkotika dan obat bahan ataupun bahan berbahaya. Dan istilah lain tentang narkoba yang sering kita dengar juga yaitu nabza, merupakan narkotika, psikotropika, dan obat zat adiktif lainnya. Tentang narkoba sendiri sebenarnya tidak harus ataupun tidak selalu menjadi bahan berbahaya ataupun merugikan bagi diri kita. Narkoba juga ada sisi positifnya ataupun sering kita dengar menjadi bahan tambahan ataupun zat yang membantu para dokter ketika melakukan operasi, memberikan zat adiktif ataupun narkoba sebagai obat penenang. Namun demikian, itu ranah dari dokter. Sebaliknya, ketika narkoba yang sering kita jumpai di saat-saat ini, sering kita jumpai yaitu penyalahgunaan ataupun penyelewengan masalah narkoba itu sendiri, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Untuk kepentingan pribadi sendiri, narkoba biasanya dipakai anak-anak ataupun seusia remaja, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun orang-orang yang lebih dewasa. Ketika mereka menyalahgunakan atau sudah ketergantungan, mereka tidak akan bisa lepas dengan mudah, selalu membutuhkan narkoba itu sendiri untuk dirinya sebagai obat penenang. Di Indonesia ataupun khususnya di Pringsewu, perkenalan individu ataupun pelajar dengan narkoba biasanya itu diawali dengan karena sudah kenalnya dirinya dengan merokok. Awalnya atau memulainya pasti karena diawali dengan merokok. Ketika merokok itu sudah dijadikan hal yang wajar, hal yang lumrah. Nah, dari sifat yang wajar atau yang lumrah itu nanti akan lebih meningkat lagi untuk pergaulannya. Akan berkumpul ataupun bertemu dengan komunitas ataupun perkumpulan teman-teman atau individu yang menjadi pecandu narkoba. Sebelumnya pasti hanya mencoba ataupun dengan sedikit rasa penasarannya pasti ingin mencoba. Setelah itu ketika sudah mencoba, merasakan
Yang selanjutnya menjadi sifat ketergantungan ataupun menjadi rasa kecanduan. Narkoba sangat dekat dengan kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan individu ataupun para peserta didik ini bergaul. Narkoba sendiri merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas para peserta didik di sekolah, para pendidik di sekolah, ataupun tugas keluarga di rumah. 3 komponen itu harus bersinergi, harus bekerja sama, harus bisa jalan bareng untuk bisa meminimalisir individu atau anak ataupun peserta didik supaya dapat jauh-jauh dari narkoba ataupun zat-zat yang lainnya dan memiliki kepribadian yang bagus, yang tidak melenceng dan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba. Dampak narkoba secara fisik pasti akan mengalami gangguan, misalnya seperti matanya merah, mukanya pucat, bisa dilihat dari bibirnya mungkin terlihat hitam, terus terkadang tangannya ada bintik-bintik merah yang banyak. Dan secara psikologis selanjutnya, dampak narkoba itu bisa kita lihat seperti emosionalnya yang tidak stabil, sering marah-marah, terus selanjutnya rasa malas, rasa tidak peduli, terus yang sering terjadi juga individu atau orang yang mengalami dampak narkoba itu pasti sering mengurung diri, menghabiskan waktu dirinya sendiri di kamar atau di tempat-tempat sepi seperti itu. Oke, beberapa dampak positif dan negatif dari penyalahgunaan narkoba sudah kita bahas bersama ya. Selanjutnya akan ada tips nih dari saya ataupun kiat-kiat supaya kalian para peserta didik baru untuk kelas 10 di SMA Negeri 2 Pringsewu ini jauh dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan ataupun narkoba. Yang pertama, ini lebih pesan untuk orang tua. Yang pertama yaitu tekankan lagi kepada siswa ataupun anak untuk masalah pendidikan moralnya atau agamanya. Misal yang muslim mulai sholat 5 waktunya harus lebih terjaga, lebih dijaga dan dipantau terus. Dan selanjutnya untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, dan bahkan bila perlu untuk mencari lagi guru ngaji supaya anak-anak tersebut lebih dekat dengan pendidikan moral dan keagamaan. Bahwasanya salah satu penyebab anak-anak atau individu yang terjerumus ke dalam narkoba, mereka tidak tahu dan sangat jauh akan perbuatan yang baik, dan sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti itu. Dan tips yang kedua, tadi yang pertama tanaman moral, pendidikan moral dan agama. Ini yang kedua, orang tua harus memberikan support dan dukungan kepada si anak ataupun individu untuk bisa merekomendasikan kegiatan di sekolah. Misal nih, merekomendasikan untuk mengikuti ekstrakurikuler, baik itu olahraga ataupun ekskul yang lainnya yang sifatnya positif dan akan memberikan dampak yang baik supaya anak-anak tersebut jauh-jauh dari aktivitas dan dekat dengan narkoba. Kalau secara olahraga, misal anak-anak tersebut mengikuti ekstrakurikuler
suatu kecabangan olahraga, pasti anak-anak tersebut akan sibuk dengan latihan ataupun kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Jadi secara fisik mereka sudah sangat capek, terus ketika pulang di rumah sudah tidak ada waktu lagi untuk bergaul atau bertemu dengan hal-hal yang sifatnya buruk seperti narkoba ataupun yang lainnya. Walaupun bermain game ini sudah didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo, tetapi kalau menurut saya mayoritas kebanyakan anak itu tidak bisa mengukur waktu, tidak bisa mengontrol waktu, dan lebih sering yang terjadi lupa waktu. Jadi kalau bisa berprestasi dari game tersebut, luar biasa, sangat bagus dan perlu didukung. Tetapi kalau tidak bisa berprestasi dan hanya menghabiskan waktu, pasti akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Di aktivitas sehari-hari kita sering menemukan salah satu hal yang sama bahayanya dengan dampak narkoba, yaitu bermain game online ataupun game offline. Itu kalau menurut saya sama bahayanya dengan para pengguna narkoba, mulai dari game online Mobile Legends, PUBG, terus ada Free Fire, Dota, ataupun game-game offline yang lain, yang ketika individu atau anak yang tidak bisa mengontrol dan mengatur waktu, pasti mereka akan mengalami dan menemukan rasanya seperti pengguna narkoba, yaitu ketergantungan. Dan salah satu yang paling buruk ketika mereka sudah lupa bermain game online, yaitu sering melakukan aktivitas sendirian, menghabiskan waktu lama-lama di kamar sendirian dengan bermain game. Dan selanjutnya yang sangat buruk, dampak yang terjadi adalah menurunnya tingkat kreativitas individu atau anak. Di atas sudah kita bahas bareng-bareng masalah narkoba. Pasti gambaran kalian narkoba tidak jauh-jauh dari pengguna ganja, kokain, atau sabu-sabu. Sebenarnya tidak kalah jauh penting juga ada dampak yang sama bahayanya dengan narkoba. Di kehidupan sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari, kita sering menemukan yaitu dampak yang sama seperti pengguna narkoba. Contoh nyata yang harus kalian lakukan setelah mendengarkan pemaparan dari saya, terlebih untuk yang masalah games. Yang pertama yaitu lakukan uninstall game yang ada di Android kalian. Coba cari aktivitas-aktivitas baru tanpa game yang ada di HP kalian. Terus lakukan dan cari kesibukan-kesibukan yang lebih positif dan tentunya lebih produktif untuk diri kalian. Baiklah, sekian dari saya pemaparan tentang sosialisasi anti narkoba di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Pringsewu di tahun 2020 ini. Semoga kalian nanti menjadi siswa-siswi yang berprestasi di SMA Negeri 2 Pringsewu ini. Amin. Salam olahraga. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika saya ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.